Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Flip yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungannya. Alhamdulillah kita jumpa dalam acara Nutrisi Hati bersama saya Nazar Syarif dan Guru Wahab. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mengangkat tema berbeda antara perkataan dan perbuatan. Selama 30 menit ke depan akan diasuh oleh guru kita, Guru Abdul Wahab. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Baitul Hikmah dari Kandangan, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pian pada hari ini? Alhamdulillah bil khair, dalam keadaan sehat wal afiat ya. Dan kita harapkan, kita doakan juga semoga semua pemirsa setia kita ya dalam acara kita ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke Guru, kita pada kesempatan ini membahas tema berbeda antara perkataan dan perbuatan atau inkonsisten begitu Guru. Oh iya. Maksudnya begitu. Iya. Oke, tafadhal Guru, kami langsung serahkan. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'a ba'du. Ayuhal hadirun mustami'un al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya serta nikmat-nikmatnya yang banyak tidak bisa kita hitung kepada kita semua. Ini harus kita syukuri semua ya, karena kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita mau menghitung, kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tiada lain kita harus selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kamu bersyukur kepadaku kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku lagi. Jika kita selalu mengharapkan nikmat-nikmat dari Allah, maka selalu bersyukur terus terhadap apa yang nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita. Ya, jangan kita mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena itu yang mengakibatkan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Nah, ayat ini ya, kalau kita pahami ayat ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ya, sehingga merupakan syariat sebelum kita. Jadi Bani Israel adalah syariat sebelum kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya pada bagian akhir daripada ayat ini menyampaikan kepada kita dengan peringatannya, afala ta'qilun, maka tidakkah kamu berpikir? Apa maksudnya? Maksudnya adalah
orang yang berbuat seperti Bani Israel ini, ya, orang yang berbuat seperti Bani Israel ini, ya, mereka itu tidak berpikir. Jadi orang-orang yang berbuat seperti Bani Israel itu biasanya kebanyakan mereka adalah tidak berpikir. Maka kita sebagai orang yang beriman tentu disuruh Allah untuk berpikir terhadap hal-hal yang demikian, ya. Maka ayat itu merupakan perintah kepada kita semua, ya. Nah, jadi ayat ini memang turunnya kepada Bani Israel, tetapi itu adalah ditujukan juga kepada kita semua, ya. Jadi ayat ini jangan dikira oh itu hanya khusus Bani Israel, ini bukan untuk kita gitu kan, enggak. Tapi kan ini adalah dari Al-Quran, itu adalah pelajaran bagi kita bagaimana orang-orang Bani Israel, ya, ketika mereka menyampaikan kebaikan pada mereka lupakan diri mereka sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah As-Saffat, ya, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Nah, ini sungguh luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman, ya, apabila mengatakan apa yang tidak kita perbuat, ya, kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la ta'malun. Kita menyampaikan kepada orang lain tetapi kita tidak melakukannya. Nah, ini namanya apa bahasanya tadi? Apa bahasanya? Inkonsisten. Ya, tidak konsisten. Artinya hanya menyampaikan saja. Dia hanya menyampaikan saja kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan itu, gitu kan? Tidak melakukan. Dia hanya menyampaikan kebajikan ini, kebajikan ini. Ini saya sering, ya, mendapatkan, ya, ada orang yang seperti itu. Dia selalu menyampaikan kebajikan, dia menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika saya ajak, dia tidak mau. Silahkan antum sendiri dulu, katanya. Saya belum bisa melakukan itu, katanya. Oh, itu alasannya seperti itu. Selalu ada alasan-alasan yang dalih, gitu, ya. Selalu punya dalih untuk untuk tidak melakukan hal itu, gitu. Ini luar biasa, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita temui orang-orang yang demikian. Ada yang demikian itu, mereka kalau ini bicara oke. Bicara ini kebaikan, gitu kan. Tapi ketika kita ajak, ayo kita bersama-sama melakukan ini. Oh, silahkan antum dulu, katanya. Ana belum bisa melakukan itu karena diri ana masih kotor, katanya. Diri ana masih masih tidak layak untuk hal itu, katanya, gitu kan. Kenapa? Katanya Allah itu kan zat yang maha suci, maha bersih. Dia tidak akan menerima yang kotor-kotor, yang tidak bersih, gitu kan. Nah, ini jadi dalih, jadikan dalih sebetulnya. Iya, jadi orang tadi itu mengajak saja, dia tidak melakukan. Nah, ini sebetulnya sama dengan perbuatan orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu seperti itu perbuatan. Dia menyampaikan, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Orang Israel itu seperti itu. Makanya Allah sangat murka sekali dengan orang, ya kan? Itu dikatakan dalam dalam surah Al-Fatihah itu kan, disebutkan ghairil maghdub alaihim. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah itu, Allah murka kepada orang-orang yang menyampaikan, ya kan, menyampaikan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Itu Allah murka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya kan? Jadi amat benci, ya, Allah, ya. Allah itu sangat besar kebenciannya, ya, terhadap terhadap orang-orang yang mengatakan tetapi dia tidak melakukannya. Hanya mengatakan saja tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Pemirsa rahimakumullah, ya. Dalam satu riwayat Usamah bin Zaid, ya, radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan atau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW telah bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar, ya, fatan daliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru biraha
Fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaquluna ay fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul bala qad kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Nah, ini luar biasa ya. Jadi hadis ini pada hari kiamat kelak seseorang akan dibawa dan dimasukkan ke dalam neraka ya. Lalu isi perutnya terurai keluar. Dalam neraka isi perutnya terurai ya, keluar ya. Dia melilitkannya layaknya himar memutar gilingnya. Para penghuni neraka pun berkumpul di dekatnya seraya berkata, "Hai fulan, kenapa kamu ini? Ya, kenapa kamu kok bisa seperti ini?" Gitu kan. Lalu dia menjawab, "Bukankah dulu kamu merintahkan kepada kema'rufan dan mencegah kemungkaran?" Ini kata orang-orang penghuni neraka tadi bertanya kepada dia kan. "Ini kenapa kamu seperti ini? Bukankah dulu kamu tuh pernah mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran gitu kan?" Nah, lalu dia menjawab, "Memang benar, aku dahulu telah memerintahkan kalian pada kema'rufan tetapi aku tidak melaksanakannya. Nah, dan mencegah kalian kepada kemungkaran sementara aku melakukannya." Muttafaqun alaih. Nah, ini ternyata orang yang perutnya terurai. Ya, jadi bahasanya mungkin ini yang ada di perut-perut itu keluar semua. Ya, keluar semua. Terurai, ya. Ini itu ternyata apa? Tadi kan ditanyakan kepada orang tadi itu, ditanyakan, "Kenapa kamu kok bisa seperti ini? Padahal dulu kamu di dunia kan adalah sebagai orang yang selalu mengajak kepada kema'rufan dan mencegah kepada kemungkaran gitu kan. Dulu kamu kan seperti itu." Iya, katanya benar. Tetapi aku katanya mengajak kepada kema'rufan, tapi aku tidak pernah melakukannya. Nah, gitu kan. Kemudian aku mencegah kepada kemungkaran, ya kan? Tetapi aku melakukannya. Nah, jadi dia seperti itu. Artinya ya kebalikan daripada itu. Dia mencegah kemungkaran tapi dia melakukan kemungkaran itu gitu kan. Dia mengajak kema'rufan tapi tidak melakukan kema'rufannya. Jadi kebajikannya tidak dilakukannya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih ya. Jadi luar biasa ya. Azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengatakan melakukan apa yang tidak dia katakan. Nah, kita kadang-kadang suka mengajak orang gitu kan. Mestinya kita harus mencontohkan diri kita sendiri. Makanya ada istilah ibda binafsik gitu kan. Ibda binafsik itu mulai diri kamu dulu. Artinya apa? Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita mulai dulu diri kita untuk bisa melakukan hal yang demikian. Makanya kita mau ngajak orang sholat. Makanya kan ada teman-teman kita biasa mengajak orang sholat. Nah, itu dia bang harus sholat dulu dia. Ya sholat, nah baru ngajak orang. Ini enggak ngajak orang sholat dia tidak pernah sholat gitu kan. Nah, ini kan bertolak belakang gitu kan dari kajian. Nah, makanya ini disebutkan tidak dibolehkan hal yang demikian itu. Jadi kita harus melakukan dulu. Bahasanya mungkin ya menjadikan contoh, ya kan. Kalau kita mencegah kepada kemungkaran, kita mau meninggalkan kemungkaran itu gitu. Jangan kita malah melakukannya gitu kan. Misalnya jauhi riba, ternyata ikut juga mengambil riba. Ya, gitu. Itu kan nggak boleh itu. Jadi menyuruh menyuruh jangan melakukan ini perbuatan maksiat ini namanya kan, atau gitu dosa gitu ya kan. Nah, ternyata dia melakukan perbuatan itu ya kan. Nah, ini kan ternyata orang ini mendapatkan azab yang luar biasa di neraka nantinya. Di perutnya terurai gitu kan, terkeluar isi perutnya itu terurai keluar semuanya itu isi perut tuh. Nah, itu orang menganggap aneh ya. Maka ini dulu katanya orang ini di dunianya dulu sering mengajak kepada kebajikan gitu, sering mencegah kepada kemungkaran, kok bisa mendapatkan azab sedemikian gitu kan. Nah, ini jadi orang-orang di sekitar dia itu merasa ada hal yang aneh gitu kan. Aneh itu maksudnya adalah di luar daripada kebiasaan gitu kan. Mestinya orang yang mengajak kepada kebajikan itu mestinya dia beradanya di surga, bukan di neraka gitu kan. Iya enggak? Ini kenapa ada di neraka gitu kan. Nah, jadi orang-orang itu kebingungan. Orang di sekitar dia jadi bingung gitu kan. Kenapa kamu kok bisa di neraka gitu kan? Padahal kamu kan dulu mengajak kepada kebajikan.
dulu kamu mencegah kepada kemungkaran gitu kan. Nah, ini. Pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain ya, riwayat dari Jundub bin Abdullah Al-Azda radhiyallahu anhu, ya, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa namanya? Uqbah bin Amir Al-Juhni. Salah satu tustajabu da'watuhum al-walidu wal musafiru wal mazlum, ya. Oh, apaan? Ini hadisnya seperti ini. Masalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yunsi nafsahu. Kama salis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu. Jadi perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang dan melupakan dirinya sendiri adalah bagaikan lentera lilin yang menerangi orang, sementara dia sendiri terbakar. Paham ya kalau lilin? Hadis, Guru. Jadi ini ilustrasi, bukan ilustrasi ya, filosofi daripada lilin. Lilin itu kan memberikan cahaya kepada orang lain, tetapi diri dia habis terbakar, habis sampai padam. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Malah dianya terbakar sampai habis, ikut hangus gitu kan. Padahal dia itu bagus. Niatnya memberikan cahaya kepada orang lain supaya orang mendapatkan cahaya, orang mendapatkan penerangan gitu kan, sehingga dia mengetahui arahnya, jalannya seperti apa, itu tahu dengan lilin tadi. Tetapi dia sendiri sebetulnya hangus terbakar nantinya di akhirnya. Nah, ini perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani Al-Munziri, ya. Beliau mengatakan demikian. Jadi hadis ini adalah isnadnya hasan, ya. Nah, ini luar biasa. Perumpamaan. Jadi Rasulullah telah memberikan perumpamaan orang yang memberikan kebaikan atau mengajarkan kebaikan saja kepada orang lain, sedangkan dia sendiri lupa. Nah, maka janganlah kita seperti orang yang demikian. Kita mungkin dalam kehidupan sering menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain gitu kan. Tuh, tapi kita harus ingat, maksudnya kita juga harus mempunyai kebaikan itu. Artinya melakukan hal kebaikan tersebut. Jadi kalau orang tadi melakukan kebaikan juga, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu disebut dengan pahala investasi, ya, pahala yang disampaikan ketika orang lain itu melakukan perbuatan yang kita sampaikan, kita ajak orang lain itu berbuat kebaikan, dia melakukan kebaikan itu, orang tadi mendapatkan pahala, dan kita juga akan mendapatkan kiriman pahala tersebut. Nah, ini luar biasa. Kan dikatakan dalam hadis itu, ketika pansanna sunnatan hasanatan falahu ajru bisa fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya kan, kemudian ya dia melakukan juga kebaikan itu, bukannya dia tidak melakukan ya, tapi dia melakukan kebaikan itu, dan orang yang disampaikannya tadi itu, yang didakwahinya, atau mungkin orang yang diajaknya untuk melakukan kebaikan tadi melakukan juga kebaikan itu, maka Allah akan berikan pahala orang yang melakukan kebaikan tadi sampai kepada dia. Nah, ini luar biasa. Ini disebut dengan pahala investasi, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah amal jariah. Ya, amal jariah. Jariah itu mengalir terus. Jadi walaupun orangnya sudah tidak ada, mengalir terus. Ilmu yang bermanfaat ya, Guru. Ya, nah itu mengalir terus, mengalir terus. Kenapa? Karena kita mengajak kepada kebaikan tadi. Nah, maka orang melakukan kebaikan tadi, kita mendapatkan pahala. Tapi harus diingat, bukan orang yang mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukannya gitu kan. Orang saja melakukannya. Itu ya mungkin pahalanya dapat, tapi dia mendapatkan habis tadi, seperti lilin. Seperti lilin tadi, ya. Karena dia mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, mungkin pahalanya dapat gitu kan, tetapi karena dia tidak melakukan, maka habis. Dia jadi habis, ya, pahala dia jadi habis akhirnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan. Nah, ini bahayanya seperti itu. Jadi kita mungkin sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, ya,
Ya, ini harus memperhatikan hal demikian ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu harus menampakkan diri kita sendiri ya. Jadi diri kita merupakan cermin ya. Orang akan melihat kita. Dianya aja kan dia melakukan itu aja. Nah, kan kita kan kadang-kadang kan gitu. Jadi cerminan juga ya guru. Iya, jadi dia jadi cermin akhirnya. Oh, dia ngajak ini. Dia ngajak tapi dia kelihatannya enggak katanya. Nah, gitu kan. Nah, atau umpamanya dia mencegah kemungkaran umpamanya. Oh, dia jangan berbuat ini umpamanya kan. Ternyata dia melakukan. Kamu aja, umpamanya jangan pacaran umpamanya kan. Melarang orang berpacaran umpamanya kan. Ternyata dia melakukan pacaran. Nah, ini kan dilihat orang. Jadi nampak bagi dia. Nah, ini sebenarnya tidak diharapkan bagi seorang muslim ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak kita diharapkan ya perbuatan kita semacam itu. Kenapa? Karena ini akan berakibat juga di yaumil qiyamah nanti, ya kan? Sebagaimana Allah mengatakan kepada kita, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ini yang mungkin jadi perhatian kita. Ayat ini adalah menjadi pegangan hidup kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidaklah boleh mengajak orang pada kebaikan tapi kita sendiri belum pernah melakukan kebaikan tersebut gitu kan. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan perbuatan itu, tentu itu namanya adalah karena kewajiban kita itu kan di dunia ini kan ada 4 ya. Masih ingat ya, 4 kewajiban kita. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Itu kewajiban seorang muslim, itu menuntut ilmu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah menyiarkan atau mendakwahkan ilmu tadi. Nah, jadi ini lengkap sebetulnya. Jadi menuntut ilmu, oke, sudah dapat ilmunya, lalu kita mengamalkan ilmu tadi, artinya kita sudah melakukan apa yang terdapat dalam ilmu tadi yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu sudah kita mengamalkan, kita sampaikan kepada orang. Nah, ini maka ini betul. Jadi kita tidak akan mengatakan sesuatu yang kita tidak pernah melakukannya gitu kan. Nah, jadi ini akan tepat dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan pas nanti. Kenapa? Karena kita sudah ilmunya dapat, ya kan? Sudah mengamalkan pulang. Nah, habis itu kita juga bisa berbagi dengan sesama kita, mendakwahkannya. Nah, yang keempat kewajibannya adalah harus sabar. Ya, sabar itu. Semuanya harus diikuti dengan kesabaran. Karena tanpa kesabaran mungkin ya ilmunya tidak akan bermanfaat nantinya. Kesabaran menyampaikannya kepada orang lain juga itu tidak bermanfaat juga nanti akhirnya. Ini jadi kunci semua itu adalah dalam bentuk kesabaran kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau pada apa yang kita sampaikan tadi itu. Jadi ilmu yang kita harus benar ya guru. Iya. Menuntut ilmu dulu, kemudian mengamalkan, baru mendakwahkan. Ya. Dan sabar. Ya. Jadi kuncinya di sabar tadi. Jadi ketika menuntut ilmu harus sabar juga. Ya kan, orang tidak mudah kan menuntut ilmu itu. Kadang-kadang ujiannya luar biasa, cobaannya luar biasa, gitu kan kita menuntut ilmu itu. Perlu kesabaran dalam menuntut ilmu itu. Artinya adalah kita tidak bisa langsung ilmu itu langsung, wah, pingin yang ilmunya langsung ibarat untuk ibarat anak SD itu kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3. Dia nggak langsung kayak kelas 6. Nggak bisa. Dia tidak akan bisa berimbang gitu. Tidak bisa mengimbangi. Kenapa? Karena manusia ini kan berproses. Ya, ada prosesnya. Sehingga dia harus bertahap. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, itu menunjukkan harus ada sabar. Kesabaran dalam ilmu tadi. Tidak boleh dia langsung pingin ilmunya langsung meloncat gitu kan. Ya. Supaya cepat lulus gitu. Ya, itu kan luar biasa itu. Nah, jadi itu tidak diharapkan hal yang demikian. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Ada hal yang mau ditanyakan dari tadi guru mengenai sikap yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan. Inkonsistensi tadi ya, ketika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, apakah itu bisa termasuk atau terkategori munafik, guru? Iya. Munafik itu kan kategorinya adalah zul wajhain.
Dzul wajhain. Dzul wajhain itu adalah orang yang berwajah dua. Munafik itu namanya. Munafik itu berwajah dua itu maksudnya seperti ini. Kalau di sini wajahnya seperti ini, kalau di sebelah sini wajahnya seperti ini, gitu kan. Nah ini mungkin seperti itu. Tapi kalau dalam perkara ini, ya gimana ya? Kalau munafik itu kan ciri-cirinya kan, ya, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza haddasa kadzaba. Itu ciri orang munafik, ya kan? Orang munafik itu bicaranya dusta, ya kan? Nah, kemudian apabila diberi amanah dia berkhianat, apabila dia berjanji dia tidak menepati. Nah, itu orang munafik. Nah, jadi kategorinya mungkin seperti tadi, kalau dia berbicara dusta, kalau isinya dusta berarti Dusta itu dia. nah, kalau dia dusta, iya. Tapi kan ini kan nggak dusta dia. Dia menyampaikan kebajikan, Dia tidak menjalankan. cuman dia tidak melaksanakan. Itu aja. Perkara kan di situ. Bedanya kan di situ mungkin. Jadi agak berbeda kasusnya. Nah, kalau munafik itu dia menyampaikan tapi isinya dusta. Dia bicarakan itu adalah perkara yang dusta. Kalau ini kan enggak, mengajak kebajikan, benar ya, kebajikannya benar gitu kan. Tetapi dia pribadi tidak pernah melakukan hal itu. Nah, sehingga tidak bisa kita katakan demikian gitu kan. Karena munafik itu cirinya diantaranya ada 3 tadi kan. Ayatul munafik salas. Ya, ciri munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi apabila dia berbicara isinya dusta. Nah, itu ngajak orang ini tapi dusta aja isinya. Ya kan? Ngajak kebajikan tapi dusta. Ya kan? Nggak benar itu berarti kan. Nah, kalau orang ini tadi dia mengajak kebaikan tapi dia tidak melakukan. Berbeda kan? Berbeda ya. Orangnya berbeda, tidak sama. Nah, kalau munafik tadi, kalau dia berjanji, dia bikin janji-janji banyak. Oh, nanti kalau saya pingin ini sama pingin melakukan ini gitu kan. Itu janji. Tapi dia tidak pernah menepati janji itu. Nah, itu munafik. Ya. Kemudian yang berikutnya, apabila orang munafik itu diberi amanah, dia mengkhianati. Ya, berkhianat terhadap amanah tersebut. Artinya tidak pernah melaksanakan amanah itu dan malah mengkhianatinya. Nah, itu orang munafik namanya. Ya. Ada lagi dalam Al-Quran dikatakan iza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi apa maksudnya? Munafik itu apabila diajak sholat malas sholatnya, kusala. Jadi seperti ini, yang malas itu kayak gini. Ayo kita sholat. Ini waktu azan namanya. Ayo kita sholat. Ya, ayo silakan kamu aja dulu sholat. Saya nanti aja. Itu berarti orang kategori malas. Malas sholat. Nah, itu bisa, ya kan? Yang ngomong bukan saya, tapi Allah. Yang ngomong itu Allah dalam Al-Quran demikian. Jadi idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila diajak kepada sholat untuk menegakkan sholat, dia melaksanakannya secara malas-malasan. Artinya nanti saja aku melaksanakannya, nanti saya masih dalam keadaan ini masih ada tidak bersih, atau pakaianku masih kotor gitu kan. Nah, itu kan jadikan alasan-alasan untuk melakukan kemalasan dalam menunaikan ibadah sholat. Nah, itu jadi ada beda ya, saya kira berbeda ya. Kalau ini kan berbedanya ya tadi, dia mengajak kebajikan cuman dia tidak melaksanakan saja. Seperti lilin tadi ya Guru. Iya, aslinya kalau lilin itu menerangi orang lain, tetapi dia sendiri tidak ada kekuatan untuk itu, sehingga dia akan habis ya, dimakan oleh kebaikannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa-apa gitu kan. Nah, itu jadi habis makan sendiri nanti. Kebaikan itu memang akan kembali kepada dia, tetapi dia habis karena dia tidak melakukan apa-apa. Nah, artinya apa sih yang bisa dia bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, karena habis dia itu. Nah, itu. Nggih, Guru. Jazakallahu khairan katsir, Guru. Ya, apa? Terasa kita berada di penghujung acara. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, tidak sesuaian antara perkataan dan perbuatan tadi, artinya kita harus
bisa melaksanakannya terlebih dahulu baru menyampaikan kepada orang lain begitu. Nantinya kita mulai dari diri kita sendiri, dan kemudian baru kita sampaikan atau dakwahkan kepada kerabat kita, kenalan kita, dan orang-orang yang kita temui. Ya guru, jazakallahu khairan katsir sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih pula pada pemirsa yang terus menyaksikan acara kita. Jangan lupa terus tonton acara kita dengan like, komen, dan share. Demikian, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.